Hai, aku Aulia Nurul Jana. Aku mahasiswi program studi statistika yang mengambil kelas KM pada jurusan ilmu komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa. Jurnalistik menurut M. Ridwan adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan berkala lainnya. Sedangkan komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik cetak, elektronik, maupun online, dari satu pihak ke publik. Mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Dalam proses jurnalistik terdapat proses pemberitaan kepada halayak publik, sehingga jurnalistik dapat masuk ke dalam komunikasi massa. Jelaskan sejarah dan perkembangan jurnalistik. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, terdapat Akta Diurna. Akta Diurna adalah papan pengumuman atau papan informasi pada zaman sekarang. Fungsi Akta Diurna ini adalah untuk menyebarluaskan informasi-informasi atau kegiatan dari kerajaan. Kemudian, di Cina, pada tahun 911 Masehi, muncul surat kabar pertama dengan nama Qingpao yang diartikan kabar dari istana. Kemudian jurnalistik berkembang pesat pada tahun 1450 Masehi dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Kemudian, surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris pada tahun 1665 Masehi. Pada pertengahan 1800-an, mulai berkembang organisasi kantor berita yang berfungsi mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit, surat kabar, dan majalah. Kemudian, tahun 1800-an juga ditandai dengan munculnya istilah jurnalisme kuning, sebuah istilah untuk pertempuran headline antara dua koran besar di New York. Pada awalnya, surat kabar pertama di Amerika Serikat memang mudah menyerang politisi dan presiden tanpa pemberitaan yang objektif dan berimbang. Namun, para wartawannya kemudian memiliki kesadaran bahwa berita yang mereka tulis haruslah memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanyaan nomor 3 adalah, jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Jelaskan 4 sistem pers yang kalian ketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Pertama, terdapat pers otoriter. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi untuk negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya, rakyat tidak bisa memiliki hak penuh dan mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Contoh negara yang memiliki atau menganut pers sistem ini adalah Inggris, Perancis, dan Spanyol. Lalu yang kedua, terdapat pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Contoh negara yang menganut pers liberal adalah Amerika Serikat. Selanjutnya, ada pers komunis. Media massa pada teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik.
Sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral. Contoh negara yang menganut pers seperti ini adalah Rusia. Selanjutnya, yang keempat, terdapat pers tanggung jawab sosial. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial. Contoh negara yang menggunakan pers tanggung jawab sosial adalah Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.